Anda jadikan, kata Nabi, ini rumus cepatnya, kalau semua hidup ingin dimudahkan oleh Allah, semua ingin dibuka kebaikannya, maka pertama, jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Itu poinnya. Yuk teman-teman yang kerja, niatkan ibadah. Kalau Anda cuma kerja aja, jangankan Anda, yang belum beriman pun kerja juga. Coba cek. Anda bisnis, dia bisnis. Bisnisnya sama dengan Anda. Anda kerja, dia kerja. Kerjanya sama dengan Anda. Di kantor yang sama, jamnya sama, pekerjaannya sama. Dia belum beriman, Anda beriman. Pertanyaan saya, yang membedakan iman Anda dengan dia yang belum beriman apa? Maka kata Nabi, mesti ada bedanya. Bedanya itu adalah, jadikan pekerjaan kita diniatkan ibadah. Itu poinnya. Makanya setiap pekerjaan kita itu pasti melekat doa di dalamnya. Untuk menjadikan pekerjaan jadi ibadah. Silahkan cek. Cuma dalam Islam ya, dan kita hormati yang lain. Oke, jangan mencela, jangan apapun, kita hormati. Tapi kita yakini untuk menunjukkan Islam itu agama yang benar. Cuma dalam Islam, yang seluruh aktivitasnya bersanding dengan doa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Coba lihat, bangun tidur kita ada doanya nggak? Ada. Cek. Yang lain tidak. Bangun tidur kita ada doa. Makan ada doanya? Ada. Minum? Ada. Berpakaian? Ada. Bahkan maaf ya, urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan kakinya diatur. Masuk toilet kaki kiri, keluar kanan. Beda dengan ke masjid. Masuk masjid kaki kanan, keluar kiri. Doa masuk keluar beda. Tuh, bekerja ada doanya. Even kita tidak tahu doanya pun, kata Nabi cukupkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringkan kalimat Allah di dalamnya, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Minum, Bismillah. Makan, Bismillah. Ya, bekerja, Bismillah. Itu kalau kita nggak ungkapkan itu mohon maaf, nilai ibadahnya hilang. Ya. Nah, apa manfaat menjadikan aktivitas kita ibadah? Di antara manfaatnya, kalau kita menjadikan itu ibadah dan kita merasa disertai, diawasi oleh Allah, maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Ini ada minuman ditawarkan pada Anda. Dan Anda merasa saat akan minum ini, Allah mengawasi kita. Maka mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Demi Allah saya katakan. Gak akan pernah Anda minum minuman yang dilarang, bahkan mengucapkan kalimat Bismillah. Udah minum aja dulu whiskinya pakai Bismillah biar dosanya kurang dikit. Gak bisa. Mustahil. Gak akan Anda sentuh. Pekerjaan juga begitu. Ya, kaki, tangan, teman-teman yang tugas di dewan, gak akan nyusun anggaran macam-macam. Kenapa? Karena merasa Allah lihat. Gak mungkin Anda tanda tangan sesuatu, sementara Anda merasa disaksikan Allah. Dan Anda tanda tangan pada yang buruk, mustahil. Oh tapi kan fee-nya besar nih proyeknya. Allah menyaksikan kita. Atau saya istikharah dulu deh biar benar. Jelas ya? Nah, kalau kita merasa disaksikan Allah, kemudian kita berada di track yang benar untuk mengerjakan kebaikan. Jadi dari mulai kepala sampai kaki itu semua baik. Melihat baik, karena takut begitu melihat yang salah, Allah lihat nih, malu. Mendengar baik, melangkah baik. Ketika kebaikan ini dijaga, maka terbukalah semua pintu kebaikan. Ini maksudnya. Maka ketika Anda jadikan ibadah, maka perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, ketika hamba sampai pada kalimat iyyaka na'budu. Ya Allah, kepadamu saja, untukmu saja. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kami beribadah. Maksudnya kami jadikan semua aktivitas kami sebagai ibadah hanya kepadamu saja. Salat kami hanya untukmu. Puasa kami hanya untukmu. Bekerja pun kami niatkan mendapat ridhamu. Tidur pun kami niatkan mendapat ridhamu. Makanya sebelum tidur kita ada doanya. Kan? Jika Anda benar mengucapkan kalimat ini, iyyaka na'budu, dan kita praktekkan dalam hidup, perhatikan. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya seorang hamba yang pasti punya persoalan dan butuh pertolonganmu. Kalaupun saya punya masalah, pasti saya hanya akan minta kepadamu. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Langsung dijawab oleh Allah tuntas. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Kalau hambaku benar komitmen dengan perkataannya, mengerjakan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Hadis qudsi. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan.